Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qatalat al-hurratu nafsaha qabla dukhuli biha la yasqutu mahruha. Wa idza qatalat lan ing dalem nalikane mateni sapa al-hurratu wadon kang merdeka nafsaha ing awak dhewene al-hurrah nafsaha ing awak dhewene al-hurrah qabla dukhuli ing dalem sadurunge duhul atau jima biha kelawan al-hurrah la yasqutu moko ora gugur apa mahruha mahari al-hurrah apa mahruha mahari al-hurrah bihilafi ma berbeda kelawan barang rupane lau qatalat lamun mateni sapa al-amatu budak wadon sapa al-amatu budak wadon nafsaha ing awak dhewene al-amah au qatalaha utawa mateni ing al-amah sapa sayyiduha gustine al-amah sapa sayyiduha gustine al-amah qabla dukhuli ing dalem sadurunge jima fa innahu moko satemene kelakuan iku yaskutu gugur apa mahruha mahare al-amah apa mahruha mahare al-amah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang telah dijelaskan tadi malam, bahwasanya seorang suami itu tetap berkewajiban untuk memberikan mas kawin secara keseluruhan apabila salah satu dari pasangan suami istri itu meninggal dunia. Jadi misalkan sang suami itu meninggal, maka tetap wajib bayar mahar, diambil dari tirkahnya, harta tinggalan si mayit. Atau di situ istrinya yang meninggal, gitu ya. Istrinya yang meninggal, maka tetap sang suami berkewajiban untuk bayar mahar secara keseluruhan. Namun di sini ada satu kasus, wa idza qatalatil mar'atu nafsaha qabla dukhuli biha. Ketika ada seorang perempuan merdeka seperti kalian yang membunuh dirinya sendiri, artinya bunuh diri, dan itu terjadi sebelum dijima oleh sang suami, belum sempat diapa-apain, moro-moro sang istri ini bunuh diri. Dan kasus semacam ini ya banyak terjadi gitu ya. Gara-gara sang istri itu menikah dengan suami bukan idamannya, gara-gara hasil perjodohan dari orang tua, sehingga sejak tunangan sudah tidak suka, sudah tidak setuju, karena ditahan-tahan sudah tidak kuat, gelap pikirannya, tidak lain solusi terakhir yaitu bunuh diri.
dan itu terjadi sebelum diapa-apain oleh sang suami. Maka jika demikian, la yasqutu mahruha, maharnya sang wanita tadi itu tidak gugur, tetap sang suami wajib memberikan secara keseluruhan. Jadi mahar sang istri itu tidak terputus, artinya tetap menjadi kewajiban sang suami untuk diberikan secara keseluruhan. Lah dalam hal ini sama juga dengan satu masalah ketika sang istri itu dibunuh oleh suaminya sendiri atau sang istri dibunuh oleh orang lain, bukan suaminya. Kalau kasus yang tadi itu kan sang istri yang bunuh diri, ya kan? Karena bosan hidup, banyak masalah, akhirnya frustasi langsung bunuh diri. Nah kasus berikutnya ini dia tidak bunuh diri tapi dibunuh oleh suaminya. Sang suami membunuh karena mungkin sang suami yang tidak suka, atau sang suami suka namun bayar maharnya terlalu berat, terlalu mahal, 1 miliar. Wah ini kapan mau lunas ini, kan begitu. Akhirnya cari solusi yang paling ampuh, bunuh saja istri ini. Dibunuhlah sang istri. Atau kasus berikutnya sang istri itu dibunuh oleh penjahat atau orang lain selain suaminya. Jika demikian, maka tetap sang suami wajib memberikan mas kawin walaupun kematian istri disebabkan olehnya. Jadi kata tadi malam, kalau sang suami itu tidak mampu bayar mas kawin, kemudian cari solusi, sekiranya tidak bayar kemudian membunuh sang istri, maka solusi itu tidak tepat. Solusi demikian itu justru merugikan dirinya. Wajib bayar mahar, istrinya sudah hilang dan dia berdosa, ancamannya neraka. Itu masya Allah rugiban berupan kali. Bikhilafi ma law qatalat al-hurratu zawjaha qabla ad-dukhul, beda kasus apabila ada perempuan merdeka seperti kalian yang membunuh suaminya. Ini berarti yang menjadi tersangka istrinya, korbannya sang suami. Dan itu dilakukan sebelum jima, sebelum ada hubungan intim. Maka jika demikian, gugurlah mahar dari sang wanita, sehingga walaupun sang suami itu meninggal, maka tidak wajib diambilkan dari harta tirkahnya untuk dibayarkan mas kawin kepada sang wanita. Ini kasusnya demikian. Contoh gampangnya, ada perempuan nakal ingin mencari suami yang kaya raya, ingin mencari suami yang kaya raya, tapi tidak cinta dia. Setelah dinikahkan betul dengan suami tadi, akhirnya dia itu bosan, ingin cepat-cepat mati suami itu, karena sudah tidak mampu bertahan bersamanya, karena berdasarkan tidak adanya cinta. Setelah dibunuh, apa yang terjadi? Maka tetap sang suami pun tidak wajib bayar mahar, dia rugi. Yang kedua, dia tidak bisa menikmati harta warisannya. Kenapa? Karena al-qatil, orang yang membunuh itu yuhjab, dihalang-halangi untuk mendapatkan harta warisan. Akhirnya plong, yokom dan gelak dosa, tak oleh warisan, kemudian tidak dapat mas kawin. Yang didapat adalah rasa malu dan kehinaan pada saat itu. Oleh karena itu, nikah fungsinya kita mengikuti aturan-aturan syariat. Insya Allah mensampian keluarga norok bunte aturan syariat, kayak apapun kondisinya, insya Allah pakun muljah, pakun sae odin, insya Allah demikian. Ya walaupun secara nafsiyah kita masing-masing ya tetap ada rasa-rasa
penyaman bosan, ada rasa susah, sedih, gelisah, sengsara dan seterusnya menurut kapasitas kesabaran kita masing-masing. Pun bikhilafi ma law qatalat al-amatu nafsaha. Kalau tadi itu perempuan yang merdeka, bagaimana kasusnya jika perempuan yang menjadi istri itu perempuan yang masih budak? Statusnya itu bukan perempuan merdeka. Maka jika perempuan budak itu membunuh dirinya sendiri atau bunuh diri, atau perempuan budak itu dibunuh oleh sayyidnya sendiri, dan itu terjadi sebelum jima, maka seluruh mas kawinnya itu gugur. Menggelak reng bini membunuh diri kan pakun selaki wajib majar mas kawin, tapi budak istrinya itu budak, ketika memilih untuk bunuh diri, ya nyantai sang suami, tidak wajib bayar mas kawin. Terus apa bedanya antara perempuan merdeka dengan perempuan yang masih budak? Kok hukumnya itu beda? Ya memang jelas ki, hukumnya budak dengan merdeka, walaupun sampai tidak minta alasan, dari dulu memang mutafarriqun bainahuma. Memang beda-beda, keduanya itu beda. Dalam menikah saja, orang laki semerdeka itu oleh jatah 4 orang istri maksimal. Menbudak oleh potongan, yaitu dua istri saja, berarti separuh. Itu okay? Namun dalam hal ini, kasus ini apa alasannya? Saya lihat dalam Bajuri dan ternyata jawabannya ditemukan dalam kitab At-Tawshih ala Ibni Qasim Al-Ghuzi. Al-farqu bainal hurrah wal amad, perbedaan antara wanita merdeka dan perempuan budak. Annal hurrah kal musallimati ila zawji bil aqdi. Jadi perempuan yang merdeka dalam pernikahan itu seolah-olah dirinya memasrahkan betul seluruh kehidupannya kepada sang suami, memasrahkan seluruh hidupnya, tubuhnya, pokok semua dari wanita tadi itu dipasrahkan kepada seorang suami. Idlahu man'uha, karena dalam pernikahan perempuan yang merdeka ada hak kewenangan yang dimiliki oleh sang suami untuk mencegah sang istri melakukan perjalanan atau safar. Beda kasus nanti dengan amad. Kalau amad di situ ya ada seperti perempuan merdeka. Artinya perempuan yang menjadi budak ketika dinikahi oleh seorang suami, maka dia itu tidak seperti musallimah atau perempuan yang pasrah betul kepada sang suami. Ini bedanya dengan seorang merdeka. Kemudian yang kedua, al-gharadu min nikahil hurrah al-ulfah wal muwasalah dunal wat'i. Tujuan utama pernikahan daripada perempuan yang merdeka itu al-ulfah, cinta satu dengan yang lainnya, saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan sampean, ini sampean berarti perempuan merdeka, itu nanti menikah dengan sang suami, yaitu al-muwasalah, saling sambung menyambung, sambung ikatan. Yang sebelumnya belum jadi mahram bapak sampean atau ibu sampean, setelah menikah menjadi mahram suami sampean. Yang sebelumnya belum punya saudara, setelah menikah ada tambahan saudara. Mangkan men orang nikah semakin banyak anak, semakin banyak saakabin, semakin banyak ternyata, semakin abid telasan selober gitu ya. Oleh karena itu ya, itulah karena nyamanlah mendi anak banyak. Tapi saya penting intinya saya soleh kapi, saya soleha gitu, soleha beri nyaman belum soleha.
dunal wad'i wa qad wujida bil 'aqdi. Jadi tujuan al-ulfa wal muwasalah yaitu ada sambung menyambung antara kedua belah pihak, suami dan istri, kemudian ada rasa kasih sayang, itu sudah terwujud dengan adanya akad. Jadi akad itu satu bukti yang paling kuat bahwasanya sang suami punya iktikad kuat untuk menyambung persaudaraan dengan sang istri atau keluarga sang istri. Dan akad pernikahan itu satu bukti yang kuat bahwa sang suami betul-betul mencintai sang istri. Orang mentak cinta, mentak esto, di situ tidak mungkin dinikah. Ingatin. Jadi bagi santri perempuan ini perlu sampean ingat, karena biasanya saya sering tanya, wah kepo betul kepada sang suami itu ya istri ini. Kamu betul-betul sayang sama saya, ya kamu dinikah itu sayang. Wah, tidak usah banyak-banyak tanya gitu. Sampean ekabin ini kan niseren. Mentek keniseren itu sampean manyaman jalan bagi rembung eketeng itu nyaman tek keniseren hanya sekedar diambil manfaatnya saja. Pon, jangan mikir aneh-aneh pokoknya. Santri itu pokok ketika ada seorang laki-laki punya iktikad yang baik mengikuti hukum syariat seperti nikah atau tunangan, maka jangan banyak pikir. Jangan banyak mikir, ada ungguan apa enggak, wes itu larinya nanti ke suudon nanti sampean. Ini kalau pemikiran kita kayak gini, sulit yang mau nikah, sulit dapat jodoh. Mengganda bundang guru. Nah, karena santri nikah, men ketemuan ben orang pas cocok, wes dah usah istihoro. Eben tahu orang pas cocok, tak usah istihoro langsung terima. Ketika seorang santri laki-laki di situ cocok dengan wanita, cocok maksudnya, beniki mungkin, mungkin itu kan, bu seneng kok mirip ya, bu terus, itu kan masih kemungkinan. Melepon cocok, maka tidak usah repot-repot istihoro, langsung kentaren kering sepuna, langsung pentar. Sering nak kena santri kadang. Nyereng bini cocok-cocokan, nyereng kecocokan itu masih banyak apa kategori. Biasanya dari jauh-jauh hari itu mencari apa mengkoleksi banyak wanita. Kamu masih cocok aku sih. Sampean itu derem masih. Mau nikah karena apa mau coba-coba seperti baju apa. Pon intinya demikian. Kemudian alasan berikutnya. Manapun wal gharadu min nikahil amati al wad'uh, sedangkan tujuan daripada seorang suami menikahi seorang budak perempuan itu hanya watik saja. Jadi reng laki nikah akabin ben budak itu tak lain dan tak bukan tujuannya hanya untuk menyelamatkan dirinya dari perzinahan. Dia tak nama boleh nyari reng bini merdeka itu sulit, maharnya mahal atau banyak yang sudah laku misalkan. Tapi zaman sekarang agak mustahil reng bini punya laku itu mustahil gitu karena saking banyaknya wanita di zaman sekarang. Kemudian memilih perempuan yang budak, maka tujuan utama dari pernikahan jelas di situ mana untuk watek, menyelamatkan diri dari perzinahan. Kemudian tadi juga yang masih belum terungkap, ketika perempuan yang merdeka bunuh diri, ya, maka di situ sang suami tetap wajib bayar mahar. Tapi jika dibalik, ketika sang istri yang membunuh suami, maka sang suami tidak wajib bayar mahar. Kenapa kok demikian? Alasannya ada ulama, karena secara otomatis kalau wanita itu membunuh dirinya sendiri, maka sama sekali tragedi itu tidak ada sangkut paut dengan sang suami, sehingga sang suami itu tetap hukum menerima warisannya tetap berlaku. Paham ya? Dan yang kedua, ketika sang istri itu meninggal, maka ghanimah sang suami betul-betul dapat keuntungan besar.
gara-gara bunuh diri, yaitu dapat hartanya, dan dengan itu maka sang suami pantas untuk memberikan mas kawin. Banyak pesenah oleh dari binin semate. Tapi kalau jika dibalik di situ, ketika sang wanita yang membunuh sang suami, maka otomatis sang wanita tadi apes, banyak apes. Pertama dari sudut atau dari sisi warisan dia tidak dapat, gara-gara sebagai orang yang terlibat dalam pembunuhan. Yang kedua, dia itu sudah tidak dapat warisan kata tadi, sehingga dia itu tidak berhak untuk menerima mas kawinnya. Itu gara-gara kesalahan yang telah ia perbuat. Itu alasannya demikian. Jadi intinya mendeng bini nikah matiin abang tibi bunuh diri, maka tetap sang suami wajib bayar mahar. Kalau yang dibunuh sang suami, maka di situ sang suami tidak wajib bayar mahar. Pun faslun fi bayani ahkamil walimah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.